Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa. Semoga saat ini saudara semuanya berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan kiranya Allah membuat segala rencana kita berhasil sesuai dengan kehendak-Nya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh malam ini. Tuhan Allah yang Maha Kudus, Maha Hadir dan Maha Tahu, kami datang kepadamu malam ini di dalam kerendahan hati dan keinginan untuk diajari tentang jalan-jalan-Mu. Kami membuka hati kami untuk menerima berkat firman-Mu dan kami bersedia untuk diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa melalui firman-Mu yang sebentar lagi akan kami dengarkan dan berikanlah kami hati yang bisa mengerti. Bapa, apabila ada di antara saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, kami memohon kuasa kesembuhan yang menyembuhkan dan memulihkan dari setiap penyakit. Berikanlah juga kekuatan yang baru menggantikan kelemahan-kelemahan tubuh. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi setiap orang yang sedang mengalami ujian kehidupan. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Terangilah jalan yang harus ditempuh dan berikanlah kepekaan untuk bisa mengerti kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesalehan adalah masalah pribadi setiap orang dengan Tuhan, karena kesalehan tidak tergantung pada orang tua atau pasangan yang saleh. Dalam contoh kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kehidupan para hamba Tuhan yang saleh, tetapi memiliki istri yang tidak saleh, bahkan cenderung menimbulkan masalah dengan orang lain. Hal ini tidaklah mengherankan, karena kesalehan seorang suami bukanlah kesalehan sang istri. Setiap orang memiliki tingkat kedalaman hubungan masing-masing dengan Tuhan. Contoh di dalam Alkitab adalah kisah Ayub dan istrinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh. Mari kita baca dalam Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Istri Ayub menikah dengan Ayub, seorang pria yang saleh dan jujur. Bukan hanya itu, tetapi Ayub juga seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Istri Ayub menikah dengan seorang pria yang berdoa setiap hari, berpuasa, membayar perpuluhan, dan menjalani hidup yang kudus dan jujur. Namun, pada saat mereka kehilangan anak-anak mereka dan seluruh kekayaan mereka, dan Ayub sendiri menderita borok dan bisul yang menyakitkan, istrinya berkata demikian kepadanya. Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Istri Ayub tidak melihat gambaran besar dari apa yang dilakukan Allah di dalam segala tragedi yang mereka alami. Apa yang ia lihat adalah suaminya yang tadinya sehat dan kaya, sekarang sakit dan miskin, dan ia menyimpulkan bahwa iman tidak bekerja. Itulah sebabnya dia menyuruh Ayub untuk mengutuki Allah dan mati. Dengan kata lain, istrinya sedang berkata, "Tidak ada gunanya mengikuti Allah. Lihatlah apa yang terjadi. Mengapa engkau tidak bunuh diri saja agar semuanya selesai?" Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi seseorang yang hanya melayani Allah berdasarkan apa yang ia lihat dengan matanya saja adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa melayani Allah itu tidak ada gunanya.
Tetapi bagi orang yang melihat dengan mata iman, mereka bisa menghadapi keadaan yang baik maupun keadaan yang buruk. Kesalehan setiap orang tidak ditentukan oleh siapa orang tuanya atau siapa pasangannya. Kesalehan juga tidak ditentukan dengan banyaknya perbuatan baik dan ibadah yang dilakukannya. Kesalehan yang sejati justru baru terlihat apabila sedang diuji. Sama halnya seperti yang terjadi atas Ayub. Dan saat kesalehan seseorang dalam suatu keluarga sedang diuji, maka kesalehan seluruh anggota keluarga juga diuji. Allah melihat reaksi setiap orang dalam menghadapi ujian yang sedang terjadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya kita semua mendapatkan pelajaran yang berharga untuk kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur masih bisa menerima pengajaran melalui firman-Mu yang kami baca dan dengarkan setiap hari. Tuntunlah kami ya Bapa, setiap hari, setiap saat di dalam hidup kami, untuk senantiasa memiliki hikmat agar dapat membedakan kehendak-Mu bagi kami. Ajarilah kami hidup bijaksana setiap hari dan tidak menggantungkan iman kami berdasarkan iman orang lain kepadamu, tetapi biarlah kami memiliki iman dan kesalehan yang berdasarkan hubungan pribadi denganmu. Bapa, malam ini saat kami tidur, berikanlah perlindungan yang melingkupi kami terhadap segala sesuatu yang jahat. Berikanlah kesehatan pada tubuh kami, sehingga kami bisa bangun besok pagi dengan kesegaran dan kekuatan yang baru. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, agar dapat Engkau gantikan dengan damai sejahtera-Mu yang menenangkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi bangsa kami dan para pemimpin negeri ini. Kiranya tangan-Mu senantiasa menaungi dan menopang Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Amin.